Hari ini saya akan menepati janji saya di video sebelumnya, di mana saya bilang saya akan sharing bagaimana sih kita bisa mengintip laporan keuangan saham perbankan setiap bulannya tanpa perlu menunggu sampai laporan keuangan di setiap kuartal. Bagaimana caranya? Nonton video ini sampai habis. Let's go! Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bahas tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Nah, kalau kita sebagai seorang investor saham, pasti kita pingin terus up to date dengan perusahaan yang kita investasikan. Nah, untungnya di saham perbankan ini kita bisa mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya. Berbeda banget dengan perusahaan yang lainnya kayak batu bara, kayak infrastruktur. Kita kan nggak bisa melihat. Harus nunggu laporan keuangan 3 bulan atau 4 bulan kemudian baru kita bisa melihat, oh perusahaan kita investasikan sebenarnya lagi untung, lagi rugi, untungnya seberapa banyak, apakah kinerja bertumbuh atau tidak. Cuma di saham perbankan ini beda dengan yang lain. Tapi tidak sampai di itu, di akhir video saya akan sharing beberapa perusahaan, 1-3 perusahaan yang kita sebenarnya juga bisa memprediksikan pendapatannya atau labanya dengan beberapa insight. Nonton video ini sampai habis. Tanpa basa-basi langsung kita ke laptop dan sini adalah tampilan dari Google. Kalian bisa langsung aja search laporan keuangan Bank BCA. Dan paling di atas kalau kita klik ya nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita sebar-sebar klik aja. Oke, dan kita di sini carinya di mana kita bisa lihat ini ada triwulan. Ada yang sudah diaudit. Nah, tentu kalau kita ingin lihat laporannya setiap bulan, tentu biasanya itu belum diaudit. Tapi kita bisa lihat ya di sini triwulan itu ya kita bisa lihat ini adalah 30 September. Kalau kita misalkan ke aplikasi Stockbit ya kita bisa lihat Bank BCA memang belum merilis laporan keuangan mereka. Karena kenapa? Memang sampai terakhir itu di bulan September ya, dan hampir semua perusahaan itu sama ya, karena sekarang baru bulan Januari 2024, masih terlalu awal untuk kita bisa mengetahui laporan keuangan mereka di akhir tahun itu berapa. Nah, tapi bedanya dengan saham perbankan kita bisa lihat di sini ya, kita balik lagi ke bulanan, maka Anda akan kaget ternyata laporan keuangan sudah update sampai November 2023. Oke, di sini kita akan buka bersama-sama laporan keuangan November 2023. Nah, tahu cara bagus nggak bagus? Sebenarnya paling gampang kita buka aja November 2022. Juga ada di halaman yang sama tadi. Nah, kita langsung paling gampang kita kan ingin lihat ya kan labanya sebenarnya naik atau tidak. Nah, kita lihat di sini ya kan sekarang labanya ini adalah 33 triliun. Sedangkan kalau di November 2023 itu adalah di 42 triliun. Nah, kita bisa ngitung sebentar, 33 dibanding 42 triliun itu ada kenaikan berapa persen. Maka setelah saya menghitung itu ada kenaikan laba sekitar 27%. Kalau kita lihat sekilas, sebenarnya laba bersih tahun 2022 seluruh tahun itu hanya 40,7 triliun rupiah. Tetapi per November 2023 itu sudah mencapai 42 triliun. Bayangkan masih ada bulan Desember yang biasanya itu memang sengaja untuk kejar target di akhir tahun. Nah, saya percaya bayangin aja sampai November aja itu udah 42 triliun, sampai Desember kita bisa bayangkan pasti laba bersih di BBCA ini pasti akan naik lagi. Jadi walaupun harga BCA ini memang sekarang memang tidak murah, cuma kita bisa tahu wah kinerjanya ini masih terus bagus. Nah, ini kan saya ambil contoh di BCA, kita juga bisa ambil contoh di bank yang lainnya. Di sini saya akan mengambil contoh di Bank BNI. Caranya sama ya, kalian bisa ke websitenya di Bank BNI dan kalian bisa pilih di sini ada laporan dan presentasi. Ke bagian bulanan kalian bisa lihat di sini sudah sampai di 30 November 2023 sudah update.
Dan di sini juga ada 30 November 2022. BTW pengen sharing sedikit kalau memang harusnya mereka merilis laporan keuangan itu tidak akan liris di laporan bulanan. Contohnya misalkan Desember memang tidak akan selalu ada karena Desember itu sudah di laporan tahunan. Sama contoh lagi September juga memang tidak pernah ada karena sudah di laporan triwulan, di laporan kuartal ketiga. Ya, Juni juga tidak ada karena sudah di laporan keuangan kuartal kedua. Seperti itu ya. Jadi jangan berharap semua bisa lihat di sini. Ini cuma memang bulan-bulan yang tidak ada di laporan keuangan kuartal atau tahunan. Kita lihat sekilas di laba bersihnya BTW, kalian bisa lihat yang lainnya ya, kasnya berapa, NPL-nya berapa. Tapi di sini saya cuma kasih sekilas. Oh, ternyata kita bisa lihat untuk laba bersihnya ya. Di sini kalau saya lihat ini ada di 18,9 triliun dan di November 2022 ini ada di 12,9 triliun. Kalian bisa hitung sendiri berapa persen kenaikan laba bersih dari November 2022 year on year dibandingkan dengan November 2023. Di sini kita bisa lihat kinerjanya cukup bagus. Nah, hal yang sama kalian bisa lakukan terus di bank yang lainnya, misalkan Bank Danamon, Bank NISP, Bank CMB, dan bank yang lainnya kalian bisa lakukan seperti ini. Dan saya percaya tidak semua bank itu kinerjanya bagus. Kalau kita lihat BCA, BNI bagus. Apakah semua bank bagus? Tidak. Makanya kita butuh up to date laporan keuangan yang kita investasikan ini perusahaannya sebenarnya seperti apa. Berikutnya saya akan memberikan tips selain sektor perbankan yang kita bisa lihat. Ini mungkin tidak sedetail tadi, kalau tadi kan laporan keuangan, teman, ini adalah beberapa angka yang mungkin kita bisa jadi acuan untuk memprediksi pendapatan sebuah perusahaan. Tentu tidak semua perusahaan yang ada, cuman kalau kita bisa meraba, ini adalah sebuah hal yang sangat baik ya. Karena zaman dulu saya tuh melihat informasi menginvestasi sebuah perusahaan itu bingung, apakah bagaimana kinerja berikutnya. Apa hanya butuh berdoa, ya Tuhan yang penting perusahaan ini bagus gitu ya. Tidak ada hutang, ya udah kita percaya dengan manajemen naik atau tidak. Tapi buktinya ya bisa dibuktikan dengan saham Sido muncul, ternyata tahun 2022 turun. Ya kita memang nggak bisa memprediksi masa depan, makanya kita butuh up to date. Nah, saya akan share perusahaan yang pertama, yaitu adalah saham S Hardware yang paling sering keluar beritanya di Stockbit. Kalian pernah dengar kan kalau kerjaan Pak Lekong itu setiap hari baca koran, lihat berita. Nah, ini kenapa? Karena di berita kadang-kadang ada informasi yang bisa kita dapat. Kalau kita lihat di website Stockbit, kita ke S Hardware ya, kalau kalian cari di reports atau kalian cari di news, itu kadang-kadang ya berita-berita yang biasa aja sebenarnya. Kalian bisa gampang dapatkan dan tidak ada harta terpendam di situ. Cuma harta terpendamnya ada di yang namanya ini adalah Stockbit Snips. Kalian harus subscribe ini, dan ini gratis, yaitu newsletter dari Stockbit yang dikirimkan terus. Tapi kan banyak, nah makanya kalian harus teliti. Sama contoh ini berita dari mereka di tanggal 21 November 2023. Ya, di tengah-tengah, bayangin nggak, ini udah agak bawah ya, kita bisa lihat. S Hardware Indonesia mencatatkan same store sales growth SSSG sebesar 5,4% year on year pada Oktober 2023 dibandingkan September 2023 plus 10,9% year on year. Dengan nilai penjualan indikatif sebesar 629 miliar. Selama 10 bulan ya, S Hardware mencatatkan same store sales growth itu 6,8% dengan nilai penjualan indikatif sebesar 6,05 triliun. Kita bisa lihat di sini yang besar itu sebenarnya di luar Jawa ya. Kita bisa lihat di Jakarta cuman plus 2,8, di luar Jakarta itu 5,8, di luar Jawa itu 6,6%. Nah, tinggal kalau saya lihat ini, kita bisa lihat. Pertama kita bisa tahu kalau S Hardware ini ada kenaikan pendapatan. Ya, itu adalah berita yang bagus. Kedua, itu kalian harus menganalisa. Jangan langsung, bagus nih langsung kita beli, enggak. Kita bisa lihat analisa ini kenaikannya tidak terlalu banyak. Ya, kalau kita bisa lihat year on year itu di bawah 10%. Kalau di bawah 10%, acuan saya itu adalah saham yang slow grower. Ya, jadi yang sebenarnya pertumbuhannya tidak begitu cepat.
Nah, tapi di bulan sebelumnya, mungkin ini kan berita di bulan Oktober ya, November, dengan berita untuk bulan Oktober. Tapi di bulan sebelumnya itu kita bisa lihat, oh ada pertumbuhan yang di atas 10% di luar Jawa. Jadi kita bisa lihat di sini juga itu adalah pendapatan S1R ini lebih besar itu di luar Jawa dan pertumbuhannya lebih cepatnya juga di luar Jawa. Nah, jadi ketiga, setelah kita menganalisa ya kan apakah ini oke, berikutnya apakah ini murah? Evaluasi murah. Kalau ternyata bertumbuh, tapi bertumbuhnya pelan, ya saya kurang suka. Tapi kalau ternyata bertumbuhnya pelan tapi evaluasi murah sekali, masih boleh. Apalagi kalau kita tahu beritanya, ternyata pertumbuhannya cepat dan harganya murah. Itu yang kita ingin incar. Tapi paling nggak di saham S1R ini kita bisa lihat, oh ternyata perusahaan ini sedang bertumbuh. Nah, evaluasi murah nggak murah, itu menjadi PR kalian. Berikutnya adalah di sektor properti, di mana kita tahu ada gap sebenarnya, yaitu marketing sales dengan pendapatan yang dicatat di laporan keuangan di perusahaan properti. Ya, karena ada PSAK 72. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini, kita mau contoh ya. Marketing sales tahun 2023 naik 24% year on year, lampaui target. Jadi kalau kita bisa lihat, nih kan laporan keuangan belum keluar nih. Sekarang kan di bulan Januari, tapi kita bisa lihat marketing sales-nya itu sudah melampaui target. Kita bisa lihat ya, targetnya ini 10,2 triliun, realisasi melampaui 105%. Target itu cuma 9,8 dan pencapaiannya 10,2 triliun. Nah, BTW kita bisa lihat ya, menandai marketing sales tertinggi sepanjang sejarah perseroan. Jadi kalau, saya benar-benar kadang-kadang suka kesel loh orang yang ngomong suku bunga naik lah, habis itu sektor properti jelek. Lihat ini aja nih, 2023 marketing sales Ciputra itu all time high dibanding 2019-2018 yang sektor properti waktu itu sangat ngetren banget. Jadi yang ngomong waktu itu, kalau kalian lihat suku bunga BI 2018-2019 suku bunga malah setinggi-tingginya. Tapi sekarang ini kebalikannya. Suku bunga lagi nggak terlalu tinggi bagi saya ya, yang bisa bandingkan dengan 2018-2019, tapi marketing sales-nya malah all time high ya. Dan kalau menurut saya di sini kita bisa lihat, saya cukup suka. Kenapa? Karena ya dibandingkan dengan nanti berita-berita sektor propertinya, perusahaan properti yang lainnya, harusnya kan saya pilih CTRA atau BST. Kenapa? Ya karena salah satunya nih, saya udah tahu ya, ini kan sampai target. Kapan akan sampai serah terima, baru akan masukkan menjadi di laporan keuangan. Jadi mungkin menurut saya 2025 laporan keuangan CTRA akan sangat bagus. Kenapa? Karena nanti serah terimanya itu mungkin 2025-2026. Tapi kita bisa ambil ancang-ancang dari sekarang kalau kita bisa tahu marketing sales-nya bagus, pendapatannya nanti seharusnya akan bagus. Bayangin aja, kalau sekarang marketing sales-nya jelek, udah pasti kan nanti pendapatannya juga akan jelek. Jadi ini yang kita bisa ambil lagi-lagi dari Stockbit Snips. Ini yang saya suka nih, ya, dari Stockbit. Nah, masih di sektor properti, kita bisa lihat SMRA, Summarecon Agung, mencatatkan penurunan marketing sales pada 2023 sebesar minus 8,7% year on year menjadi 4,52 triliun. Setara 90% dari target di level 5 triliun. Udah targetnya lebih rendah pada CTRA, nggak sampai lagi gitu ya. Nah, bayangin di mana dengan CTRA yang kita bisa lihat target yang lebih tinggi dan mencapai lebih target. Jadi kalau saya suruh pilih, ya saya akan lebih pilih CTRA dibanding Summarecon gitu loh. Karena ya hasilnya lebih bagus. Dan ini lagi-lagi, mungkin nggak semua orang bisa tahu. Taunya dari Stockbit Snips. Pertama S1R, kedua tadi beberapa saham dari properti. Sekarang kita ke 3, yaitu TOTL. Ya, kita bisa lihat dari Stockbit Snips, TOTL ini menargetkan nilai kontrak baru pada 2024 sebesar 3,5 triliun rupiah, lebih tinggi 34,6% dari target 2023 di level 2,6 triliun. BTW, buat kalian tahu ya, hingga Oktober 2023, kontrak barunya itu sudah tercapaikan di 2,27 triliun.
bertumbuh 19,5%. Dan saat ini ya, T-Hotel ini masih dalam proses mengikuti tender sejumlah proyek dengan total nilai 7,78 triliun. Sama ya, ini T-Hotel ada PSK 72 juga, di mana pendapatannya ini baru nanti setelah terima proyek. Apakah 2023 akan bagus? Menurut saya belum tentu. 2024-25 itu akan bagus. Kenapa? Karena target 2023 ini itu udah pasti tercapai, target kontrak barunya. Nah, itu akan bagusnya mungkin ke 2024-2025. Bayangin di 2024, targetnya naik 34%. Jadi kalau saya lihat, ini kan tadi kan ngomong S1 slow grower, karena pendapatannya naik tapi di bawah 10%. Kalau 34% mah udah fast grower banget gitu kan. Jadi menurut saya bisa memprediksi 2024-2025, TWTL nanti pendapatannya akan bagus. Dan kalau nggak aneh-aneh, HPP-nya stabil, biaya operasional stabil, maka kita bisa menilai juga nanti laba bersihnya juga akan naik sebesar dengan pendapatannya. Ya, nggak usah 34%, saya rasa sampai bawah bisa 20% itu sudah bagus sekali. Ya, jadi baik lagi ya, ini beberapa berita yang kita bisa ambil dan pertama kita lihat beritanya up to date, kedua kita analisa. Bagus nggak? Ya kan, ada hubungannya nggak? Kita bandingkan dengan sesektor, oke apa nggak? Ketiga, valuasi bagus atau tidak. Murah atau tidak. Jangan-jangan tadi CTRA memang udah mahal. Perusahaannya bagus, pendapatnya bagus. Ya nggak heran dia jual mahal. Gitu ya. Apa jangan-jangan ada yang kesempatan nih. Ya kan, jangan-jangan ada yang pendapatannya nanti akan oke. Ternyata harganya masih murah. Itulah kesempatan kita sebagai value investor untuk mengambil ancang-ancang untuk masuk terlebih dahulu. Sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian sebagai seorang value investor dan bisa mendapatkan berita atau laporan keuangan yang berguna untuk kalian menganalisa perusahaan yang kalian investasikan dan mungkin kalian bisa menambah porsi perusahaan yang kalian investasikan atau jangan-jangan ternyata kinerja nggak bagus sesuai dengan ekspektasi kita bisa cut loss lebih dahulu sebelum laporan keuangan keluar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusef. Salam nabung saham.